Wacana perubahan status untuk ASN P3K menjadi PNS khususnya guru sebenarnya sebagian masih menolak, termasuk honorer R2 sampai dengan R4. Meskipun Komisi 10 sebagian mendukung progres peralihan status ini, namun ada sebagian yang masih menentang. Permasalahannya adalah penyelesaian honorer menjadi ASN P3K bahkan paruh waktu pun belum jelas. Ya sebagaimana dikatakan Prof. Zudan, semua ada aturannya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, peralihan status ASN P3K menjadi PNS ini semakin gencar hari-hari ini, meskipun sebenarnya kita ketahui proses penyelesaian non-ASN menjadi P3K bahkan paruh waktu saja belum selesai. Tentu saja rekan-rekan R2 sampai dengan R3 dan R4 ini menolak ya bagaimana harusnya seperti itu, termasuk guru-guru yang mungkin sudah menjadi ASN P3K ingin menambah kesejahteraan, sedangkan kondisi rekan-rekan yang paruh waktu saja belum dapat dan belum ada kejelasan dari pemerintah. Tentunya skala prioritas harus diselesaikan dulu, rekan-rekan non-ASN ini menjadi P3K, baru perjuangan dilakukan secara bersama setelah semuanya menjadi ASN P3K. Nah, sebagian Komisi 10 sudah mendukung hal ini dan dapat kita simak pernyataannya di dalam video berikut. Dan bagi rekan-rekan yang merasa keberatan, tentu saja dapat berkomentar di bawah apa pandangan yang sepantasnya dilakukan. Kami dari fraksi Partai Nasdem menilai bahwa proses peralihan ASN P3K menjadi PNS harus menjunjung tinggi azas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Banyak guru honorer dan tenaga kependidikan telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Skema transisi ini tidak boleh menyisakan ketimpangan, terutama bagi tenaga honorer di daerah 3T dan di luar Jawa. DPR, khususnya Komisi 10, akan mengawal agar revisi regulasi terkait ASN memperhatikan pengabdian dan rekam jejak guru dan tenaga pendidikan, bukan semata-mata aspek administratif formal. Saya selaku pribadi khawatir ya Bapak Ibu, 10 tahun ke depan kalau ada anak-anak kita yang lulus sarjana terus ingin menjadi guru atau dosen, mungkin orang tuanya akan bilang, "Tidak usah nak," gitu ya. Secara tidak akan sejahtera kalian gitu. Ya itu yang kita khawatirkan. Nanti kalau semakin lama tidak ada yang mau yang menjadi guru, terus anak-anak ini belajarnya diajari oleh siapa gitu. Rekomendasi dari fraksi Partai Nasdem, pertama, mendorong revisi Undang-Undang ASN yang selaras dengan kepentingan pendidikan agar mengakomodasi konversi status P3K menjadi PNS tanpa tes dan tanpa batas usia, khusus bagi guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian panjang. Yang kedua, mendesak pemerintah sebelum direvisinya Undang-Undang ASN agar mengeluarkan regulasi konversi P3K menjadi PNS dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan pengabdian, bukan semata evaluasi administratif. Yang ketiga, alternatif lain jika tidak terakomodir dalam RUU Sisdiknas, perlu dibentuk Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru yang menjamin status kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh pendidik tanpa diskriminasi status ASN. Yang keempat, mendorong penetapan kontrak P3K secara nasional yang seragam, serta jaminan hak pensiun, jaminan sosial, dan jenjang karir yang setara dengan PNS. Yang kelima, mengawal realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD agar difokuskan untuk penguatan SDM pendidikan, terutama kesejahteraan guru. Yang keenam, memastikan adanya afirmasi masa pengabdian sebagai nilai penguatan dalam proses seleksi dan konversi ASN. Fraksi Partai Nasdem menyatakan bahwa memperjuangkan nasib guru adalah memperjuangkan masa depan bangsa. Guru bukan tenaga kerja kelas 2 dalam ASN dan sudah saatnya negara hadir memberikan keadilan. Hidup guru! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita. Berikutnya Bapak Latindro Latundrung, kami persilahkan. Yang pertama kita ketahui ada honorer.
honorer daerah itu masih ada yang gaji 600.000, 1 juta. Paling tinggi saya di dapil kami itu paling tinggi diberikan 1,5 juta. Kemudian persoalan yang kedua yang perlu dicatat, yang tentu akan kami nanti push di Kemendikbudmen. Yang kedua masalah R3 yang sudah terdata tapi tidak tahu bagaimana nasibnya dan bagaimana apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana P3K ini untuk menjadi PNS. Bukan itu saja, banyak juga daerah-daerah kita, daerah tertinggal ataupun daerah marginal, ada yang mendapatkan tunjangan pada daerah itu, masih banyak juga guru-guru yang tidak mendapatkan, terjadi perbedaan. Nah, saya tadi nggak pernah disebutkan, tetapi ada aspirasi dari guru-guru di dapil kami, ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan, padahal pada satu daerah yang sama. Kemudian ada juga yang lain yang tidak dibicarakan di sini, masalah sertifikasi guru. Ada daerah-daerah karena terlalu banyaknya guru-gurunya, mereka saling untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi sering terjadi pertengkaran antara guru-guru karena banyaknya guru di sana, sedangkan harusnya mereka mengajar 24 jam dan tidak bisa dilakukan itu karena terlalu banyak gurunya, sehingga guru dengan guru saling berantem untuk mendapatkan jumlah jam kerja itu untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi memang banyak sekali yang perlu dilakukan ini dengan baik. Kemudian ada lagi persoalan yang lain adalah masalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah yakin bahwa sangat senang, sangat mendukung kalau P3K ini menjadi PNS. Karena di daerah itu mereka kasihan, khususnya di dapil kami mengatakan bahwa kalau dia sudah menjadi menjadi PNS, berarti sudah menjadi tanggung jawab Menkeu yang akan memberikan bantuan keuangan kepada daerah. Yang sekarang tidak terjadi. Jadi yakin Bapak Ibu, daerah-daerah semua itu bukan hanya Ibu, bukan hanya kami sebagai anggota DPR di Komisi 10, tetapi kabupaten kota banyak sekali yang mendukung karena keinginan mereka juga bahwa yang P3K ini harus menjadi PNS. Jadi jangan ragu kalau untuk itu. Kemudian belanja pegawai, dan ini jadi persoalan lagi. Belanja pegawai itu nanti diharuskan hanya 30%. Hanya 30% pada tahun 2007 untuk belanja pegawai. Dan kalau itu juga diterapkan pada pemerintah daerah bahwa dia harus hanya 30%, tidak mungkin pemerintah daerah bisa akan bekerja dengan baik. Tidak mungkin. Nah, ini semua yang harus diselesaikan karena Kabupaten Kota sudah mengatakan kalau kita menurunkan anggaran 30% untuk belanja umum itu, belanja pegawai itu, tidak mungkin pemerintah daerah bisa akan bekerja dengan baik. Yang pada kesimpulannya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan ragu. Karena apa yang Ibu aspirasikan, Bapak Ibu aspirasikan pada di sini, tidak mungkin Komisi 10 akan melalaikan apa yang Ibu minta. Apa yang Bapak inginkan tentu kami akan perjuangkan. Dan bukan hanya kami, pemerintah kabupaten kota siap berjuang dengan para guru-guru kita yang belum mendapatkan kepastian. Yang terakhir memang, apa yang menjadi masalah di negara kita ini, minta maaf. Karena selalu peraturan-peraturannya itu berubah dan berubah. Dulu pernah dikatakan bahwa P3K itu 1 tahun, 2 tahun tidak bisa terpilih lagi, dan pemerintah daerah sebenarnya pusing sekali karena masalah anggaran dan lain-lain ketentuan itu. Dulu saya juga terlibat, ada disebut honorer K1, K2, berubah sekarang. Jadi yang penting untuk Komisi 10 menyampaikan kepada Kemendikbudmen bahwa harus aturan ini diatur dengan baik untuk kepentingan guru kita, mulai dari honorer sampai kepada honorer R3 maupun yang sudah P3K, bagaimana semuanya bisa diakomodir menjadi PNS. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.